Aku sama Jessie mau ngerayain anniversary kita yang pertama. Dua belas ronde. Hai ganteng. Sweet banget juga sweet. There's a castle. Nah, sekarang karena kita udah duduk, suaranya semoga kedengeran ya. Kita akan menjawab Q&A dari teman-teman, dari kalian. Salah satu dulu, beberapa mungkin yang kita jawab. Nanti untuk yang nextnya kita jawab terus dengan beda tempat. Oke, sekarang apa Bi? Kita cari yang gampang dulu. Mau nanya mertua From who is this? dari Mega Chris. Mau nanya mertua kakak yang laki bapak ya Jessie. Jessie orang Indonesia juga ya kak. apa Bi? Bapak saya orang Indonesia apa enggak? Si Jessie itu udah bisa bahasa Indonesia sebenarnya, cuma belum biasa. Cuma sebenarnya bisa. Nah kalau misalnya papahnya Jessie, iya dia tuh orang Indonesia, cuman lahirnya di Jakarta. Kok di Jakarta sih? Cuman lahirnya di Belanda. Jadi dia sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia, sama sekali nggak bisa. Jadi bener-bener bahasa Belanda. Kalau dari oma opanya, papanya Jessie juga dari Indonesia, dari Cianjur sama dari Jakarta. sama aja dari Jakarta, Betawi. dari Menteng. Ya kan ya, Opa Bun itu Jakarta Menteng. Kalau misalnya omanya Jessie itu dari Cianjur. Nah, tapi kalau dari mamanya Jessie itu pure Belanda Jerman. Tuh, mukanya Indonesia banget, cuman nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi anaknya bisa. Bisa. Oke, next. Oh, ini aja. Dari ini ya. Oke. Dari Sasa Cara. Kak Jessie, cara mengatasi mood swing Kak Gia karena hamil gimana? Susah. Nggak bisa. Dodol deh. Harus komunikasi Iya. sama sabar. Iya benar. Tapi kalau misalnya Ya, Jessie itu pas aja, sabar aku, sama komunikasi. iya benar. Jadi pas aku hamil, ya aku tuh mood swingnya tuh parah sih. Untung Jessie tuh orangnya sabar kan, jadi dan dia orangnya mau komunikasi banget, jadi enak gitu loh di akunya. Jadi walaupun aku tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, terus tiba-tiba kayak ngejawabnya kadang suka kurang ajar gitu. Dari Jessie-nya tuh sama dia tuh nggak balik marah. Jessie tuh orangnya nggak balik marah, tapi cuman kayak nyamperin aku, terus dia negornya tuh kayak kok kamu ngomongin gini ya, itu nggak nice, itu nggak baik kayak gitu. Jadi cara ngatasinnya ya itu paling akunya didiemin, disabarin, terus bentarnya kayak udah baik sendiri. Siapa lagi Bu? Oke. Ini apa ya? Kak, nama Dadak. Dedek. Dede yang mau pakai nama Belanda apa Indonesia atau dua digabung? Dari siapa nih? Dari Iim Komala 22. Kan nama dedenya mau pakai nama Belanda apa Indonesia atau digabung? Ya, sebenarnya terserah, kita cari aja nama yang baik. Ya, sebenarnya Tapi bukan nama Indonesia. Ya. Kita nggak nyari nama Indonesia, cuman
Sebenarnya nggak nama Belanda juga ya, Bi? Enggak juga. Jadi nggak dua-duanya sih. Tapi ntar kalian tunggu aja, lihat aja nanti kayak gimana. Masih rahasia. Masih rahasia. Nanti aja pas lahiran karena nggak boleh. Katanya Pak Mali kalau misalnya masih tahu. Oke, Kak Gea masih WNI atau enggak Kak? Dari Tias, Tian nikah masih WNI atau udah enggak dan mau punya anak berapa? Masih WNI lah. Karena kalau misalnya di sini kan hanya untuk pengurus visa wife aja. Nggak mungkin aku ganti warga. Itu ganti negara, warga negara nggak sih? Enggak kan ya? Apa? Aku ganti warga negara nggak sih? Enggak. Enggak kan? Cuma untuk Tapi urus. boleh setelah 5 tahun. Kalau misalnya aku mau ganti warga negara harus sampai 5 tahun di sini baru aku punya hak untuk ganti warga negara. Cuman aku belum kepikiran sama sekali dan kayaknya juga enggak. Tapi lihat ke depannya gimana. Untuk anak berapa? Anak tuh sebenarnya karena ngurus anak di sini sama ngurus anak di Indonesia itu beda banget. Kalau di Indonesia kan aturannya nggak terlalu banyak ya, maksudnya lebih berpaham kayak banyak anak banyak rezeki gitu kan. Nah kalau di sini tuh ya satu nggak ada pembantu. Kalau pembantu itu kan di sini mahal banget. Gaji pembantu itu sebulan bisa berapa Bi? Pembantu mahal banget kan ya Enggak per ada jam. pembantu. Tapi gajinya 40-50 juta. Per bulan. Nah jadi kan kayaknya nggak mungkin. Dan kalau misalnya kayak pembantu yang nginep itu kayaknya jarang ada Yang orang enggak ada, yang- enggak ada. Kalau yang nginep tuh hampir nggak ada. Jadi jatuhnya tuh mereka cuma datang per jam, terus nanti dihitung per jamnya itu berapa. Which is tuh kayak mahal, ya lumayan lah, mahal banget lah intinya. Ya kebayang dong sebulan 45 juta ya kali. Nah terus kalau misalnya punya anak, aduh kayaknya sih pengennya, Jessie sih pengennya 2. Ya paling kayaknya 2 ya Bi. 2 cukup. Insya Allah 2 kalau dikasih lagi sama Allah. Udah itu, semoga aja dikasih lagi secepatnya. Nggak secepatnya sih, paling jedanya 2 tahun, setahun 2 tahun lah, baru aku bisa hamil lagi. Oke, satu lagi. Satu lagi ya. Di sini kita ganti tempat lagi, terus Q&A lagi. Kakak awal mula menikah pernah nggak nyangka nikah dengan orang luar? Oh, dari Elsa Putriana Sinaga Kak, awal mula nikah pernah nggak nyangka nikah dengan orang luar? Kalau nyangka apa enggaknya nggak tahu, cuman kalau kepinginnya dulu tuh nikah terus nggak mau tinggal di Indonesia gitu dari semenjak mama meninggal. Jadi doa aku tuh itu terus pingin nikah terus pergi dari Indonesia gitu. Nah terus tiba-tiba kecapean deh nikahnya sama orang Belanda. Nggak kepikiran juga sih bakal nikah sama orang Belanda, terus tiba-tiba tinggal di luar gitu. Karena kita rencana untuk tinggal di luar pun mendadak juga ya Bi, karena corona juga kan ya. Apa kita pindah ke sini? Pindah ke sini Iya. nggak ada rencana juga sama sekali. Ya, ada rencana tapi mungkin masih lama. Masih lama, jadi awal rencana kita tuh setelah nikah paling pindah ke Belanda tuh sekitar 3 tahun, 4 tahun kemudian gitu. Nah cuman dikarenakan corona dan lain-lain dengan kondisi di Indonesia nggak memungkinkan, akhirnya kita mikirnya Jessie ngomongnya ya udahlah, toh juga ujung-ujungnya kita akan for good juga di Belanda, jadi apa salahnya kalau misalnya dari sekarang aja. Jadi udah setelah nikah, 4 bulanan setelah nikah kita mutusin untuk tinggal di Belanda, persiapan segala macam, habis itu udah dipindah ke sini. Dan untuk ke Belgia pun itu dikarenakan mengurus visanya itu lebih gampang daripada Belanda. Karena kalau misalnya dari Belanda tuh aku harus ikut ujian sertifikat Belandanya, bahasa Belanda dan lain-lain, which is kayak ujiannya tuh harus ada di Belanda, harus ada di Jakarta, dia harus bolak-balik, which is tuh bakalan uang lagi, dan dengan corona kayaknya resikonya akan tambah lebih besar gitu, ya kan? Udah, pertanyaannya segitu dulu, nanti kita lanjutin lagi untuk next pertanyaan selanjutnya, karena total pertanyaan itu sekitar ada beberapa deh, gebuk banget deh. Ya udah, kalau gitu nanti dilanjut lagi. Selesai.
Corona, jadi kolam renangnya ditutup cuma 1 jam per 2 orang dan kita telat karena kita udah merasa kecapean, terutama aku. Terus bangunnya sih udah pagi, cuman kayak capek gitu. Nah akhirnya kesininya tuh jam berapa? Setengah jam sebelum selesai. Iya. Kesini jam 8. Setengah 9. Setengah 9. Nah, sekarang udah mau jam 9. Tapi nggak apa-apa, yang penting fun. Nah ini ada tempat steamnya. Cuman karena aku lagi hamil, kayaknya tidak bisa. Di sauna, padahal aku suka banget loh sauna asli. Udah deh. Nah, sekarang kita udah check out dari hotel. Habis ini kita mau ke mobil. Terus kita mau jalan lagi, lihat-lihat tempat-tempat yang baru di sini. Terus mungkin kita bakalan kayak makan atau nggak minum di teras. Hai. Halo. We're back. Aduh, panas banget ya. Nah sekarang kita masih di Belgium, di Antwerpen. Dan kita mau jawab another Q&A dari kalian. Salah satunya adalah yang mana, Bi? Ada pertanyaan dari Prilove by Tania. Kak Gia ada keinginan buat balik Indo nggak? Kangen banget sama acting kakak. Oh makasih. Keinginan balik ke Indo untuk saat ini sih belum ada. Jadi emang keputusan kami, aku sama Jessie, kita mau for good di Belanda. Maksudnya untuk di Belgia dulu. Setelah itu kita pindah ke Belanda. Tapi untuk kita pindah ke Indonesia lagi itu Apa? we're not gonna move back ke Indonesia, right? Enggak. Jadi kita untuk for good kita di sini. Di sini aja dulu ya. Itu, ya kan? Iya. Jadi untuk saat kamu ini kita juga jawab pertanyaan dari Yayan Cover. KG apakah akan menetap di negara suami dan tidak akan syuting Indonesia? Sama aja ya. Sama aja. Jadi aku untuk syuting paling pas aku pergi ke Indonesia untuk liburan itu udah pasti. Mungkin insya Allah kayak sekitar setahun sekali lah. Jadi kalau misalnya pada saat aku balik ke Indo, aku syuting ya 1 judul 2 judul. Jadi untuk pastinya aku akan menetap untuk tinggal sama suami. Oke, ini ada pertanyaan dari Rina Iput. Di antara KG sama Om Jessie, siapa yang adil sama makanan? Siapa yang adil sama adil, makanan? Ya? Adil fair. Fair. Who's fair? So maksudnya ini kali ya, siapa yang paling pelit atau enggak siapa yang paling sharing pelit, untuk makanan? Kalau untuk pelit itu kita sama-sama pelit Sebenarnya kalau misalnya kita suka sama makanan, kita pelit. Aku sama Jessie karakternya sama, tapi ya at the end akan sharing makanan juga sih, tapi nggak banyak. Aku nggak sharing. Kalau anak Kalau satu suap itu aja. Kalau ya that's asin. Kalau enak paling cuma 1 suap yang bagiannya kecil banget. Tapi kalau misalnya nggak enak bisa sharing. Tapi kalau enak kita nggak sharing. Jadi kalau misalnya untuk masalah adil apa enggak, nggak tahu deh. Kayak dua-duanya sama. Oke, satu lagi yang terakhir dari Lucy Low Stripiani. Lucy Stripiani. Jessie suami yang romantis apa humoris, Kak? Jessie itu dia tuh cuek-cuek sweet, humoris juga, romantis juga. Jadi kalau misalnya untuk bagian romantisnya kayaknya bagian paling romantis itu kayak lebih ke Jessie daripada ke aku. Jadi dia orangnya kayak sweet banget, padahal kalau misalnya di Instagram kayak kelihatannya cuek atau enggak diem, enggak yang ngobrol atau enggak apa gitu, tapi aslinya sweet kok. Udah? Iya udah. Pokoknya nanti next lagi kita lagi mau ke apa sih namanya, kita mau makan waffle. Jadi katanya, aku juga lihat dari YouTube sih, katanya ini waffle yang terenak di sini. Coba kita lihat nanti gimana waffle rasanya. Nah mungkin di situ aku akan ngejawab lagi beberapa pertanyaan dari kalian semua. Oke? Dah. Ini ada dari ini orang Belanda kali ya, atau belajar Belanda. Jadi di tempat itu tuh dikenalin sampai 3 kali
karena teman-teman kita tuh tahu kalau kita tuh kenalannya juga nggak sama-sama ngeliat muka gitu, sampai akhirnya pas dikenalin tuh